So batik is Malaysian? Ini supir dari mana nih guys yang bawa deh? Why does Look up a picture. Picture of Indonesia. Sudah di Google lagi guys. is batik from Malaysia or Indonesia? The art of batik is highly developed on the island of Java, Indonesia. Hah? So this is the Indonesian one? Try it bro, try it. Chat, is this batik from the Indonesian? Oh god. Chat, this the batik. Chat, should I put the batik on? Should I put the batik on? Kan orang Malaysia pun kalau ke Indonesia pasti akan cari batik. Lagi di tanah Kita juga guys, kita juga guys cari batiknya di Indonesia guys. Betul. Karena batik Indonesia itu aslinya dari Indonesia. Kan sudah meluas ya kan. Dan seninya itu banyak ya, pastinya menyebar. Tapi itu nggak bermakna yang kita harus mengklaim batik itu mungkin ya buatan Malaysia tapi bukan berasal daripada Malaysia, paham nggak? Begitulah, Malaysia selama ini selalu mengekor Indonesia dalam banyak hal. Kaum Melayu di negeri kasino itu sulit mencari identitas dan kebanggaan, sehingga mereka selalu meniru Indonesia. Akibatnya, kaum Melayu Malaysia senantiasa jadi bahan tertawaan dunia. Bukan hanya urusan batik, tapi juga banyak hal lain. Malaysia selalu mengekor, menjiplak, meniru, bahkan mengklaim budaya milik Indonesia. Inilah beberapa contohnya. Indonesia memiliki Pancasila yang dilahirkan sejak tahun 1945. Malaysia pun kemudian menjiplaknya dengan nama Rukun Negara. Tapi hingga sekarang, Rukun Negara Malaysia tidaklah seberhasil Pancasila. Rukun Negara tak mampu menyatukan Malaysia. Lalu, Malaysia juga pernah mengubah nama bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia. Lagi-lagi, Malaysia meniru Indonesia yang sukses menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Tapi bahasa Malaysia atau bahasa Melayu tetap gagal sebagai bahasa pemersatu. Adapun bahasa Indonesia semakin mendunia. Nah, dalam urusan batik, Malaysia kebakaran jenggot ketika UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Malaysia sulit menerima hal itu karena merasa bahwa negaranya juga punya batik, walau amat berbeda dengan batik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Tanggal tersebut sesuai tanggal penetapan UNESCO bahwa batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Lagi-lagi Malaysia tidak mau kalah. 12 tahun kemudian, Malaysia pun ikut-ikutan membuat Hari Batik, yakni pada tanggal 3 Desember. Sejarah Hari Batik Malaysia ini tidak jelas apa sebenarnya peristiwa penting yang dijadikan dasar. Karena pada dasarnya hanya mengekor, propaganda batik Malaysia tersebut tentulah kurang berhasil. Batik Malaysia tetap tidak mampu menandingi batik Indonesia yang telah membudaya dan memiliki sejarah yang panjang. Hari Batik Malaysia pun tampak sebagai kampanye yang sia-sia. Itulah malangnya negeri kasino Malaysia. Karena selalu mengekor Indonesia, maka kaum Melayu Malaysia justru akan semakin sulit menemukan identitas dan kebanggaan. Lama-lama, Malaysia justru dianggap sebagai bagian dari Indonesia, karena Indonesia jauh lebih besar dan makin berpengaruh di dunia. Selanjutnya, marilah kita simak heboh masalah batik, setelah YouTuber dunia iShowSpeed diberi hadiah batik di Malaysia. Mungkin karena kurang percaya bahwa batik berasal dari Malaysia, ia pun langsung mengecek di Google. YouTuber Malaysia pun tampak malu melihat ribut urusan batik ini. Kan orang Malaysia pun kalau ke Indonesia pasti akan cari batik. Lagi di tanah kita juga guys, kita juga guys cari batiknya di Indonesia guys. Betul. Karena batik Indonesia itu aslinya dari Indonesia. Kan sudah meluas ya kan. Dan seninya itu banyak ya, pastinya menyebar. Tapi itu nggak bermakna yang kita harus mengklaim batik itu
mungkin ya buatan Malaysia, tapi bukan berasal daripada Malaysia. Berbanding batik. Kembali jadi sorotan warga Indonesia dan juga Malaysia, terkhusus usai streamer terkenal iShowSpeed yang sedang berada di Malaysia, secara spontan membahas soal asal-muasal dari batik. Jadi dalam video, ketika iShowSpeed tengah dalam mobil, ia mencari tahu melalui mesin pencarian soal dari manakah batik itu berasal. Menariknya, dari pencarian tersebut, ia mendapatkan informasi bahwa batik berasal dari Indonesia. Sontak saja ia langsung menanyakan kepada sopirnya atau guide yang berasal dari Malaysia. Sederhananya, sembari sedikit tersenyum, iShowSpeed bertanya, kenapa dikatakan bahwa batik itu asli dari Indonesia? Where is batik from? I keep spamming this. Batik originated in Indonesia. Why it says batik originated in Indonesia? Mendapatkan pertanyaan tersebut, sontak saja guide-nya menjawab jika ada dua hal di Google terkait soal pertanyaan iShowSpeed. Pertama, batik yang menggambarkan soal flora atau tumbuhan itu berasal dari Malaysia, sedangkan corak dari Indonesia itu animal atau fauna. Dan sekali lagi, bahwa sopir atau guide Malaysia itu menekankan bahwa batik dari Malaysia. Where is batik from? Malaysian. So batik is Malaysian? Ini supir dari mana nih guys yang bawa deh? Why does Look up a picture. Picture of Indonesia. Sudah di Google lagi guys. is batik from Malaysia or Indonesia? The art of batik is highly developed on the island of Java, Indonesia. Hah? Klaim Malaysia terhadap batik sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa dasar kok. Tapi perlu diingat, dalam sejarahnya, batik itu berasal dari Nusantara, terkhusus Jawa, di mana kemudian menyebar ke banyak wilayah, termasuk Semenanjung Malaya, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Melayu. Jadi penting untuk dicatat bahwa batik di Malaysia tidak memiliki akar sejarah yang sedalam dan seluas di Indonesia. Di Indonesia, batik sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Sementara di Malaysia, batik baru berkembang pesat pada abad ke-20. So, itu kenapa gitu, guys. klaim batik berasal dari Malaysia kami nggak masalah. Tapi kami pikir kurang tepat ketika UNESCO juga sudah mengakui bahwa batik itu berasal dari Indonesia. Jadi pada tahun 2009, UNESCO secara tegas menyatakan bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. Dalam ulasannya di situs UNESCO, di situ dituliskan, jika batik meliputi teknik, simbolisme, dan budaya yang melingkupi pakaian katun dan sutra yang diwarnai dengan tangan. Batik ini sudah merasuki kehidupan orang Indonesia dari awal hingga akhir. Bayi digendong dengan kain gendongan batik yang dihiasi dengan simbol-simbol yang dirancang untuk membawa keberuntungan bagi anak tersebut. Dan orang yang meninggal diselimuti dengan batik pemakaman. Dia kayak gini lah guys ya. Nggak ada sebenarnya oke. Contoh ya, batik itu kan sudah meluas ya kan, dan seninya itu banyak ya, pastinya menyebar. Tapi itu nggak bermakna yang kita harus mengklaim batik itu mungkin ya buatan Malaysia, tapi bukan berasal daripada Malaysia, paham nggak? Ya, jangan bilang oh, batik from Malaysia gitu. Karena UNESCO udah bilang itu daripada Indonesia. Nah, gitu. Seperti bakso juga, paham nggak? Bakso kan makanan kan kuliner itu kan menyebar di mana-mana. Ya, bila sampai di tempat kita dia akan jadi nama suatu tempat. Contoh bakso, contoh di tempatmu Kelantan, bakso Kelantan kayak gitulah ya. Nah, karena untuk gitulah. Tapi asal bakso dari Malaysia, lain juga tuh kayak ya, karena orang semua tahu bakso itu daripada Indonesia. Kalau dipanggil bakso dari Malaysia, artinya nggak seenak Indonesia punya lah gitu. Ya. Itulah reaksi dari YouTuber Malaysia mengenai heboh masalah batik. Selanjutnya, marilah kita simak kegiatan iShowSpeed saat berada di Indonesia. So, They're tripping, bro. They're tripping. so this is the Indonesian one? Try it, bro. Try it. Chat, is this batik from the Indonesian? Oh God. Oh. Damn, how do I turn this shit off? Yeah. Chat, this the batik. Chat, should I put the batik on? Should I put the batik on? Aing. Kasep. Pisan. Aing. Kasep. Pisan. Batik from Indonesia. Aing Pigat. Yo, chat, should I put it on? Do I put on the batik? Yes. All right, bet, chat, I'm gonna put it on. I'm gonna put the batik on.
Let's low key go with the fit too, chat. Yo, chat, it go with the fit too. Hey, go with the fit too. Hey, go with the. Begitulah heboh masalah batik. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.